Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadek Sekiardini, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe dengan NIM 2211181049. Pada kesempatan hari ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan perekaman video real untuk uji kinerja PPG di SMP Negeri 3 Banjarakan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Aturan pengajian. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Amirastu Yamasya. Om Sirastu Tatastu Swami. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Salam kemasan. Baik anak-anak, karena kita tadi sudah melakukan yang namanya doa dan kita ibu rasa sudah tenang, sudah siap untuk belajar karena berdoa itu sangatlah penting. Kemudian berharap apa yang kita lakukan selamat ya, apa yang kita kerjakan lancar. Kabar anak-anak? Baik. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Belajar pada kesempatan hari ini dengan materi Saat Atatai seperti biasa. Sebelum mengadakan yang namanya pembelajaran agar ibu tahu siapa anak-anak ibu yang rajin, siapa anak-anak ibu yang malas, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ya? Siap? Siap. Ada siap? Ibu akan absen dari nomor absen yang pertama. Bagi yang ibu sebutkan namanya, silakan anak-anak mengangkat tangan dan menjawab balik ya. Dewa Raka Agus Gede Suryase. Balik? Ya. Kemudian hadir Tetap Semaja. Baik anak-anak, tadi sudah ibu absen, ternyata anak-anak sudah semua ya. Jadi ibu berikan apresiasi kepada anak-anak atas kehadiran anak-anak. Anak-anak perlu diketahui bahwa kedisiplinan itu penting anak-anak agar anak-anak bisa sukses. Anak coba lihat di sekitar lingkungan kalian, apakah sudah bersih anak-anak? Sudah. Benar sudah bersih. Coba dilihat atapnya, ada debu nggak? Kemudian bangkunya dilihat dulu. Ya, lantainya juga dilihat. Sudah bersih? Jadi biasakan anak-anak menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kelas anak-anak ya. Karena lingkungan yang bersih akan memberikan kenyamanan kepada kita, apalagi sebagai penghuni kelasnya ya. Kalau kalian sudah bersih, otomatis ibu yakin anak-anak ataupun kita semua yang ada di kelas ini belajarnya akan nyaman. Anak-anak sudah pada cakep, sudah pada cantik. Jangan sampai penampilannya saja yang cantik, yang ganteng, tetapi lingkungan anak-anak kotor. Sudah melihat gambar yang ibu tampilkan di depan belum? Kalau sudah melihat gambar apa yang bisa anak-anak ikan itu, siapa yang bisa? Yang di depan yang tampan dulu. Siapa namanya? Ya, Desintan. Coba dijawab gambar apa yang kamu lihat di sana? Saya melihat gambar Brigadir J. Ya, Brigadir J sedang apa di sana? Saya sering melihat di televisi. Ya. Itu ini ibu saya sering melihat berita ibu. Kenapa Brigadir J ini bisa meninggal? Siapa? Ya. Siapa yang tahu? Coba ajari. Kebetulan saya menonton di televisi, Bu. Ya. Saya dengar Brigadir J dibunuh oleh atasannya yang bernama Ferdi Sambo. Benar ya? Selanjutnya ibu mau bertanya lagi. Masih boleh ibu tanya? Masih. Ya,
kalau masih boleh bertanya, Ibu mau bertanya, anak-anak, apakah kalian boleh melakukan yang namanya pembunuhan? Tidak. Dalam apapun melarang yang namanya pembunuhan. Paham anak-anak? Paham. Apa yang ada di benak anak-anak jika mendengar kata pembunuhan? Tidak. Saya merasa takut, Bu. Saya teringat juga dengan kata kayu. Apa yang dimaksud dengan kata lain? Siapa yang masih ingat? Ya, coba semuanya pada pintar. Ini adalah yang macam pembunuhan yang sangat keji yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Ya, tepuk tangan di depan kita semua. Ya, jadi semua pertanyaan Ibu sudah dijawab sama anak-anak. Anak-anak Ibu sangat aktif pada kesempatan belajar kali ini. Kalau begini terus Ibu mengajarnya bisa-bisa sampai pulang Ibu bisa tersenyum terus ya, karena bahagia melihat antusias anak-anak untuk belajar. Manfaat yang ingin kita harapkan bersama yaitu agar kita mengetahui perilaku yang baik, ya, agar terjauhkan dari perilaku yang buruk sehingga kita tidak melakukan yang namanya perbuatan sadaka tadi. Jadi kita sudah mengetahui manfaat daripada belajar pendidikan agama Hindu pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan langkah dalam pembelajaran. Problem based learning, kita harus menentukan langkah yang terbaik ya, agar kita sampai pada tujuan yang tepat. Kita mengidentifikasi masalah. Nanti Ibu akan tayangkan video ataupun gambar. Di sana kalian bisa melihat nanti masalah-masalah di sana diidentifikasi. Terakhir akan mengadakan yang namanya penilaian ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Sama ada seperti apapun yang kita lakukan hendaknya memiliki tujuan ya. Tadi anak-anak ke sekolah tujuannya apa? Nah, pintar ya, belajar. Nah, sekarang melakukan yang namanya tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah siswa kelas 7D mampu mengadakan yang namanya tanya jawab baik individu maupun kelompok. Kasih contoh orang yang berperilaku satai dengan benar. Adapun tahapan kita belajar pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama yaitu mengadakan pengamatan ya anak-anak. Yang diamati itu tidak lain adalah ada gambar nanti ya, kemudian ada video, terakhir adalah menyimpulkan. Nah, itulah tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana, siap anak-anak? Siap. Oleh semua agama di dunia, semua tata nilai yang hidup di masyarakat juga melarang pembunuhan dan penghancuran. Agama Hindu memperbolehkan adanya pembunuhan yang disebut dengan patikuna. Al-Muda adalah cara membunuh orang dengan cara membakar rumahnya. Anak-anak silakan disimak ya. Racun Sunda adalah membunuh dengan cara melakukan fitnah. Berjalan lancar, tidak ada yang aneh dan tidak ada kendala yang dihadapi. Rumah kardus itu terbakar karena dibakar oleh anak buahnya sang penghuni. Pada saat pagi hari, mereka semua pura-pura bersedih mengenai proyek kardus itu. Pesan dari cerita ini adalah jangan berusaha membunuh orang lain dengan cara apapun. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan tayangan video. Anak-anak sudah pada menyimak apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah anak-anak menyimak, melihat, memahami video tadi, sekarang giliran Ibu yang memberikan pertanyaan sama anak-anak. Siap anak-anak? Siap. Oke. Dari tayangan video tadi, apa judul video itu? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, bagus sekali. Semuanya pada melek dengan videonya. Oke, kalau semuanya bisa, Ibu boleh menunjuk salah satu aja dulu ya. Nanti yang lainnya juga dapat giliran. Ya, Ania coba. Satu kali dalam Mahabharata. Yang benar ya. Tahan dulu ya. Pertanyaannya Ibu akan tuangkan dalam diskusi, ya.
Anak-anak sekarang akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Bagaimana, siap anak-anak? Siap. Siap anak-anak? Siap. Masih semangat? Ibu bagikan setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nanti LKPD itu berisi pertanyaan. Pertanyaan itu anak-anak jawab di dalam kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada ketua kelompoknya yang akan mewakili untuk maju ke depan. Ini kelompoknya yang siap untuk maju ke depan, siapa yang mewakili. Laki-laki sedikit, silakan anak-anak berbaur. Jadi setiap kelompok harus ada laki-lakinya. Silakan dilihat, di sini ada pertanyaan. Selain video yang tadi sudah anak-anak simak, kalian mungkin butuh referensi berupa materi-materi yang bisa mempermudah anak-anak menjawab soal yang sudah ibu tuangkan. Nah di depan, coba dilihat di depan, ya. Kalian diajar ngapain itu? Ya, jadi kalian sekarang tugasnya adalah berdiskusi. Ada pertanyaannya? Ya, lihat. Apa yang kalian bisa lihat di sana? Coba dibaca apa pertanyaannya? Ya, sebutkan dan jelaskan bagian dari Sad Al-Fatihah. Apa ini anak-anak? Warnanya berbeda-beda untuk memperjelas bahwa anak-anak memiliki grup masing-masing. Apa anak-anak? Ya, ini adalah nama kelompok. Yang terakhir, yang ini apa anak-anak? Apa ini anak-anak? Hati. Jadi ini kertas dalam bentuk apa? Hati. Dalam bentuk apa lah? Hati. Biasa kenapa ibu berikan lembar jawaban anak-anak dalam bentuk seperti ini? Kira-kira ada yang tahu nggak maksud ibu? Tidak. Belum ada yang tahu ya? Belum. Ya, kalau belum ada yang tahu ibu sampaikan ya. Ibu ingin anak-anak menjawab soal-soal dalam kelompok nanti biar anak-anak bisa menjawab dengan sepenuh hati ya. Karena apapun yang menjadi pekerjaan ataupun tanggung jawab serta tugas kita dilakukan dengan hati nurani yang tulus, nanti ibu yakin akan mendapatkan hasil yang bagus pula. Kemudian yang jauh ini buat Anda. Kemudian yang boleh dipakai sama teman-teman. Dan yang ini buat tidak ada teman-teman ya. Berikan tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir ibu kasih tanda. Mohon maaf kalau ada yang bersalah ya, karena itu tak tahu surat notifikasi. Maka dibuka buku paketnya halaman 49 sampai halaman 65. Kalau ada yang kurang jelas, nanti materinya bisa dilihat di sana ya sebagai referensi dan bisa dikeluarkan HP-nya atau handphonenya untuk mendapatkan informasi jawaban-jawaban yang lebih lengkap. Nanti jawabnya contoh-contoh tersebut dituangkan dalam satu. Pokoknya yang nomor 2 itu kan ada 6 kata-kata ini. Ada yang pertama Hamida, kemudian sampai dengan Najib Isune. Kan? Itu ditulis di buku tugas ini ya? Ya, nanti di sana ditulis bagian-bagiannya, kemudian penjelasannya juga ya. Jangan cuma bagiannya saja, biar nanti nilainya juga lengkap. Oke, ada lagi? Itu aja sih. Sesuai dengan kesepakatan, apakah kalian sudah selesai mengerjakan diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ibu panggil untuk masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya ke depan. Ibu mulai dari kelompok yang pertama yang mau mewakili akan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan dulu sama kelompok pertama. Oke, semua sampun mau maju ke depan mewakili teman-teman. Kenapa kelompok? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban diskusi kelompok kami.
Silakan. Baiklah, yang pertama adalah bagian-bagian dan penjelasan kata-kata tadi. Yang pertama adalah akmida, artinya merupakan milik orang lain. Yang keenam adalah raja misuna, artinya fitnah. Ini yang kedua adalah contoh cerita kata-kata tadi. Yang pertama adalah akmida, contohnya saat Duryodhana membakar tempat tinggal Pandawa. Lalu yang keenam adalah raja misuna. Tahun ini yang suka mengadu domba Duryodhana dengan Pandawa sehingga perang besar tidak terelakkan. Itu tadi hasil diskusi kami. Om Santi 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 Om. Ya. Tadi sudah diwakili oleh kelompok pertama, sekarang giliran kelompok yang kedua untuk maju memberikan hasil diskusinya. Ibu panggil kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Silakan maju ke depan. Yes, silakan Betsy maju ke depan, wakili kelompoknya. Baik teman-teman, perkenalkan saya mewakili kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu saya akan mengucapkan pengajari terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, saya menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Pertama, bagian-bagian dalam penjelasan saat kata tadi. 1. Agida artinya membakar milik orang lain. Kedua, wisada artinya meracuni. Contoh cerita saat kata tadi. Pertama, 2. Wisada contohnya pada saat Takuni meracuni minuman guna. Baiklah, sekian hasil kelompok kami. Saya tutup dengan perang sakti. Om Santi Santi Santi. Ya, Saya dari perwakilan kelompok 3 dan hasil diskusi kelompok kami. ya. Yang pertama, bagian-bagian dan penjelasan saat kata tadi. Ada Dratikrama artinya memperkosa. Ada Raja Misuna artinya berfitnah. Yang kedua, contoh cerita hasil diskusi kelompok kami ucapkan terima kasih. Itu tadi pemaparan dari masing-masing kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Sekarang ada sisa dari lagi 2 kelompok, ya. Jadi kelompok apa saja yang dapat dilihat tadi? Merah sama biru. Ya, kelompok 4 dan 5 ya, merah dan biru. Nah, silakan Ibu kasih tugas kepada kelompok merah dan biru untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1, 2 atau kelompok 3. Banyak tentang materi yang tadi. Ya. Dari pemaparan kelompok 1 sampai 3 tadi, saya dari kelompok 4 ingin menanggapi sedikit dalam video tadi. Saya melihat pihak Korawa sedang melakukan perbuatan buruk terhadap Pandawa. Saya ingin tahu nilai apa saja yang terkandung dalam cerita Mahabharata itu. Ya, silakan untuk kelompok 1 memberikan tanggapan. Kandung dalam cerita Mahabharata itu adalah nilai keberanian karena terlalu berani dan merasa hebat, Duryodhana sombong mengamuk dan menyebabkan kekacauan dengan hal itu dan menggunakan semua kekuatannya. Namun akhirnya kekalahan tidak bisa dipungkiri sehingga menyebabkan saat berperang semua orang yang ada di pihak Korawa meninggal. Tentu saja mengakibatkan orang dekat atau keluarganya merasa lebih berduka dan sakit hati. Inilah kesetiaan yang mana terlihat pada kakek Bisma yang sangat setia dan patuh. Kelompok merah bagaimana? Puas dengan jawabannya? Sudah puas? Ya, kalau sudah puas, ya, Ibu akan lagi pada kelompok biru. Silakan kelompok biru memberikan tanggapan kepada ketiga kelompok ini. 1, 2, 3, boleh saja dipilih. Siapa yang mau pilih? Silakan dipilih, silakan. Baik, nah tadi saya mendengar jawaban hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Di sini saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 2. Ya. Saya hanya mendengar contoh saat kata tali dalam cerita Mahabharata saja. Mohon maaf, ingin bertanya. Untuk kelompok yang memaparkan diskusi tadi, kalau contoh nyata dalam kehidupan di lingkungan kita sehari-hari, apa contoh perbuatan Atarwa? Terima kasih. Saya sempat mendengar saat ibu saya bercerita tentang ada dagang di pasar yang bernama Ibu Indah yang terkena santet karena merasa disaingi oleh teman pedagangnya. Akhirnya Ibu Indah ini sakit-sakitan dan tiba-tiba sepi jualannya setelah dicarikan ilmu magic. Nah, itu pemaparan yang sudah diberikan dari masing-masing kelompok.
Dan sangat memuaskan jawabannya, kalian sudah semuanya aktif membawakan materi, membuat ibu sangat bahagia. Kalau anak-anak sudah aktif, sudah disiplin. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusikan bersama. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama mengenai materi yang sudah kita pelajari. Siapa yang kira-kira bisa membantu ibu untuk memberikan kesimpulan? Coba angkat tangan. Baik, ibu pilih dulu ya. Terima kasih atas antusias anak-anak. Ibu pilih dulu Tio, nanti yang lainnya baru giliran. Ya, coba Tio, apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat dari melakukan pembunuhan, roh pelakunya akan dilempar di neraka, dan apabila terlahir kembali tidak akan kembali menjadi manusia dan akan terlahir sengsara. Maka haruslah kita berbuat baik sehingga yang kita terima pada kehidupan sekarang dan pada kehidupan yang akan datang, kebaikanlah yang akan kita terima. Saya mungkin bisa menambahkan kesimpulan dari materi yang kita pelajari sekarang. Oke, silakan coba Gersi. Kesimpulan yang saya dapat dari materi saat kata tadi yaitu sesungguhnya Veda sebagai kitab suci umat Hindu memberikan tuntunan tentang ahimsa karma, yaitu larangan untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama makhluk hidup dengan motivasi balas dendam dan kemarahan. Dalam ajaran ahimsa karma, membunuh manusia ataupun membunuh seekor semut berarti melakukan karma buruk yang pasti akan dipetik buahnya di kemudian hari. Itu kesimpulan yang diberikan oleh dan Gersi. Yang berikan tepuk tangan dulu. Bahwa bisa kita simpulkan saat kata tadi itu tidak lain adalah 6 macam jenis pembunuhan yang tidak boleh dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Baik dalam cerita Mahabharata maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapatkan hasilnya. Kita sebagai umat Hindu percaya dengan adanya hukum karma pala. Anak-anak tadi kita sudah belajar banyak ya, sudah capek. Kemudian ada yang sudah lapar ya. Ada yang konsentrasinya sudah tidak full 100%. Jadi bagaimana kalau kita adakan sedikit permainan? Setuju anak-anak? Setuju. Setuju anak-anak? Setuju. Oke, kalau setuju silakan anak-anak berdiri dulu. Agar otot kita tidak kejar ya. Agar otot kita kembali rileks. Ya, keluarin dulu ini. Baik. Kalian harus mengikuti instruksi ibu, ya. Jadi aturan mainnya gampang saja, kan? Untuk konsentrasi dan jika ada yang salah, silakan maju ke depan. Jangan jalan, berdiri, berdiri. Jangan mau cari masalah ibu. Silakan, silakan anak-anak berdiri, berdiri. Lagi bang, cewek-cewek potong masa cewek. Anak-anak silakan jaga. Anak-anak silakan berdiri. Bertanya sama model-model di depan ini ya. Tadi kenapa bisa salah? Kurang fokus. Dan ada kurang konsen judulnya. Dan dia kurang konsen juga. Kamu bingung. Nah, tadi ini berarti apapun yang kita lakukan harus butuh yang namanya konsentrasi. Kalau tidak konsen, bau terasi. Kalian mau bau terasi? Tidak. Berarti yang bau terasi obat-obat dia. Nah, itulah manfaatnya ibu mengadakan permainan kecil begini, ya, agar anak-anak bisa menghilangkan rasa jenuh. Tepuk tangan dulu. Sekarang ibu mengadakan namanya post test. Dari tayangan tadi, ibu mau bertanya
Apa inti sehari dari tayangan video yang anak-anak bisa ikat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Dari tayangan video tadi saya tonton adalah perbuatan Atta Tai merupakan perbuatan yang sangat kejam yang dilakukan secara terus-menerus oleh Korawa kepada Pandawa karena konflik yang terjadi antara Korawa dan Pandawa ini membawa kehancuran sendiri pada pihak Korawa dan sedih bagi keluarga yang ditinggalkan meninggal dunia. Hal ini terjadi karena pihak Korawa saling iri terhadap Pandawa, dibumbui terus-menerus fitnah dan adu domba dari pamannya yang bernama Sakuni, sehingga pihak Korawa meninggalkan jalan kebenaran dan lebih memilih jalan kejahatan. Jawabannya sudah tegas, dan tepat, ya. Kemudian Ibu mau bertanya lagi sekali saja, ya. Nah, kenapa perbuatan pembunuhan tersebut bisa terjadi? Siapa yang bisa? Saya Bu. Saya Bu. Siapa ya? Ya, Pira dulu, belum dapat ngomong dari tadi. Coba Pira. Karena terputusnya hati nurani yang ada hanyalah pikiran buruk jauh dari ajaran kebenaran. Ibu mau menyampaikan itu tadi materi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang Ibu temukan belum mencapai KKM, ya, KKM-nya dengan jumlah 70, Bu kasih anak-anak remedial. Sedangkan yang sudah mencapai KKM, Ibu akan kasih pengayaan. Dengan belajar kali ini, hal-hal baru apa yang bisa kalian tambahkan? Siapa yang bisa? Yang saya dapatkan yaitu yang pertama, saya lebih hati-hati dengan diri sendiri karena banyak sekali ada yang namanya kejahatan di sekitar kita. Yang kedua, saya berpikir matang-matang sebelum berbuat. Kita sudah tahu ajaran Atta tadi, pasti kita bisa meminimalisir. Sekarang Ibu mau bertanya, kesan dan pesan apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan diutarakan dengan jujur. Ngantuk diajar sama Ibu, sama aja tidak akan mengurangi nilai anak-anak. Pilih. Angkatan. Memberikan pesan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Dengan bosan membimbing kami dengan sabar ya, dan kami mau Ibu selalu memberikan selingan permainan seperti tadi agar kami tetap semangat belajar meskipun di jam pelajaran terakhir. Kesannya sekarang siapa yang mau pilih? Jadi karena Ibu menjelaskan materi dengan baik, artinya jelas juga dalam menuntun kami. Saya senang dengan model pembelajaran seperti ini karena ada selingan bermainnya, jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Saya bisa mengeksplor materi lebih luas dan diberikan pembuka info. Baik, terima kasih atas pesan yang diberikan sama kalian. Berikan tepuk tangan dulu untuk semua. Pada kali ini jam sudah menunjukkan pulang sekolah, ya. Pelajaran kita akan akhiri. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan info masalah materi yang akan kita bahas minggu yang akan datang mengenai Sad Atta Tai. Namun pada submateri yang berbeda, yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perilaku Sad Atta Tai dan cara menghindarinya. Anak-anak silakan lihat pada layar di sini. Nanti tugas di rumah kalian bisa kerjakan dengan baik bersama dengan orang tua kalian, bersama orang yang dituakan, yang tahu dengan agama. Kalian bisa untuk bertanya sama mereka. Setelah kalian belajar materi Sad Atta Tai, berikan satu contoh perbuatan yang termasuk Sad Atta Tai yang terdapat dalam lingkungan sekitar anak-anak. Anak-anak tolong nanti pulangnya itu jangan bergerombolan di jalan raya, ya, biar anak-anak bisa selamat sampai di tujuan, sampai di rumah, bertemu dengan keluarga tercinta, jaga diri, ya, agar tidak merugikan nanti masa depan anak. Kebanggaan bagi keluarga, sekolah, bagi nusa dan bangsa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengaturkan suci bakti kehadap Tuhan atau irisan yang dibahas. Silakan ketua kelas akan untuk memimpin doanya para musanti. Ya, kira para musanti. Berdiri. Berdoa mulai. Om Dewa semua para musanti dan cerita. Atura Pramustan. Om Santi 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 Om. Salam Rumah Santi. Dan